Oke, salve, welcome back into my channel. Te interrompere Patus Allegro, Veritas Liberabitos. Kali ini saya mengajak kita untuk menyentil sedikit soal relativisme, karena Protestantisme dan relativisme itu ya bisa dikatakan identik lah. Ya, let's try. Saya hanya akan memberikan beberapa pokok gagasan, silahkan direfleksikan lebih lanjut. Saya beri judul menggugat relativisme moral. Mengapa kebenaran tidak bisa ditawar? Why? Por qué? Dan cego. Dari ada indikasi cahaya yang mulai padam, ya, suram dan akhirnya padam. Nah, moralitas dulu itu ibarat mercusuar. Tahu apa itu mercusuar? Walau badai hidup membuat manusia jatuh bangun, cahaya prinsip moral tetap ada, menuntun jalan. Hari ini mercusuar itu meredup. Pendidikan dan media modern sering hanya menyodorkan kabut perasaan, bukan batu karang kebenaran. Disitulah relativisme moral masuk. Sebuah paham yang menolak adanya kebenaran moral absolut dan menggantinya dengan selera pribadi atau konsensus budaya. Nah, ini yang paling penting karena banyak orang jatuh di sini, konsensus budaya. Kalau selera pribadi mungkin orang masih ya terima, tapi kalau konsensus budaya orang kan pun budaya begitu kan. Nah, ini bahaya sudah. Relativisme saudara-saudari terdengar manis. Semboyannya biasanya seperti ini. Follow your heart. Ikuti kata hatimu. Semua benar menurut versinya masing-masing. Pernah dengar seperti ini? Biasanya datang dari Protestan. Ikuti kata hati. Semua benar menurut versinya masing-masing. Namun ide yang tampak ramah ini adalah racun yang pelan-pelan membunuh peradaban. Racun yang pelan-pelan membunuh peradaban. Sejarah membuktikan tidak ada satupun masyarakat yang bertahan dengan prinsip relativisme. Kebenaran bisa dinegosiasi. Itu sama saja seperti mengukur panjang buaya dengan penggaris yang ikut melengkung. Itu kita mau tahu bagaimana. Nah, mungkin kesempatan ini mari kita lihat apa saja argumen-argumen utama dari kaum relativistik seperti BH misalnya. Tahu kan BH, opa dari keluarga Bidatus itu. Argumen-argumen relativisme dan jawaban apologetik. Yang pertama, argumen psikologis. Relativisme membuat orang lebih bahagia. Coba perhatikan video-videonya Binzer Huta Barat. Selalu ada asumsi seperti ini. Relativisme membuat orang lebih bahagia. Katanya absolutisme membuat orang merasa bersalah, sementara relativisme membuat orang bebas dari beban. Tapi justru rasa bersalah adalah alarm jiwa, sama seperti rasa sakit pada tubuh. Menghapus rasa bersalah hanya menipu diri sendiri. Kalau Hitler merasa percaya diri, apakah itu membuat dia lebih bermoral? Yang kedua, argumen kultural, argumen budaya. Nilai moral itu relatif menurut budaya. Sesuatu benar, prakteknya beda. Misalnya soal hukuman mati atau adat perkawinan, ya. Tapi di balik itu ada prinsip universal. Hidup itu berharga, keadilan itu baik, pengkhianatan itu jahat. Tidak ada budaya yang menyanjung kepengecutan, kebohongan, atau ketidakadilan sebagai hal baik. Jadi selalu ada nilai universal. Jika semua nilai hanya buatan budaya, bagaimana mungkin seorang nabi atau reformator bisa mengkritik budaya samanya? Ya. Kemudian argumen sosial, ya. Nilai itu hanya hasil positioning, conditioning dari masyarakat, distruktur oleh masyarakat, ya. Kalau semua nilai hanyalah hasil didikan, maka tidak mungkin ada tokoh yang melawan arus karena keyakinan moral. Tapi sejarah penuh dengan orang-orang yang menolak kejahatan masyarakatnya, dari para nabi, para martir, hingga pahlawan keadilan sosial. Itu bukti bahwa hukum moral yang ada hukum moral yang melampaui tekanan sosial. Kemudian argumen dari kebebasan. Relativisme menjamin kebebasan. Ini persis yang digaungkan oleh Binzer, Pak Binzer. Ya.
Kebebasan tanpa kebenaran adalah ilusi. Justru nilai objektif lah yang membuat kebenaran jadi bermakna. Tanpa standar moral, kebebasan hanyalah jalan menuju tirani. Yang kuat menindas yang lemah. Semua atas nama pilihan pribadi. Jadi Protestan tahu betul itu. Maka sekarang mereka kuat menggenggam media untuk menyalurkan ide-ide mereka. Yang kuat menindas yang lemah. Oke, yang penting berikutnya ada alasan toleransi. Nah, ini yang paling nampak di Indonesia. Relativisme itu membuat orang toleran. Ini paradoks. Relativisme tidak punya dasar untuk menuntut toleransi. Tidak punya. Kalau suatu hari masyarakat lebih suka intoleransi, relativisme tidak bisa melawan. Sebaliknya justru absolutisme yang memberi alasan kokoh bahwa manusia harus dihormati karena martabatnya yang objektif, bukan karena mayoritas sedang suka. Bahaya sekali. Kemudian ada argumen situasional. Karena situasi berbeda, moral pun jadi relatif. Benar, penerapan prinsip bisa fleksibel. Mencuri untuk menyelamatkan nyawa berbeda dengan mencuri untuk memperkaya diri. Tetapi fleksibilitas bukan berarti relativitas. Sama seperti penggaris kaku yang bisa dipakai mengukur berbagai bentuk, prinsip moral harus tetap kokoh supaya bisa diterapkan dalam situasi yang berbeda. Kalau dia ikut cair seperti Binsa Rudal Kuta Barat, angin bertiup kemana ia mau dia juga ikut ke situ, wow, bahaya. Jadi mengapa absolutisme lebih rasional dan lebih manusiawi? Dari konsekuensi, relativisme selalu berakhir dengan bencana sosial. Lihat rezim yang mengadopsinya, Nazi, komunisme totaliter, fasisme, semuanya runtuh. Dari tradisi, hampir semua peradaban sepanjang sejarah mengakui hukum moral objektif. Relativisme hanya hidup di segelintir universitas modern barat. Kemudian dari pengalaman batin, semua orang pernah bergulat dengan kata hati yang berkata ini salah atau itu wajib. Itu pengalaman absolut, bukan sekedar opini. Dan dari bahasa moral, setiap kali kita berkata itu tidak adil, kita sedang mengandaikan adanya standar objektif tentang keadilan. Di NTT kan ada kasus Kompol Kosmas kan. Kalau tidak ada standar objektif ya semua boleh-boleh saja, ya kan? Harus ada standar objektif moral. Jadi saudara-saudariku, ada akar masalah di sini, ada revolusi seksual. Peter Kreeft, seorang apologet Katolik dan seorang filsuf, menunjukkan bahwa penggerak terbesar dari relativisme bukan argumen filosofis, tetapi nafsu, terutama nafsu seksual. Peter Kreeft yang bilangnya, banyak orang ingin menghapus standar moral karena standar itu mengganggu kebebasan seksual. Aborsi, perceraian, pornografi, semua ditopang oleh ide relativisme. Padahal kebenaran tidak tunduk pada hasrat dan nafsu. Protestan itu tunduk pada hasrat dan nafsu. Henry VIII mau kawin lagi, tapi karena gereja menolak, dia bikin gereja baru saja. Martin Luther tidak sanggup menjaga selibat, dia PKL lagi suster saat mari kita hapus selibat, bikinlah ajaran Lutheran. Kemudian kita tidak tahu lagi karena setelah Luther di anatema, apa nasib Protestan di luar, we don't know. Tunduk pada hasrat. Nafsu berkuasa terutama. Luther kan mau jadi paus, tapi dia baru pastorin kapan-kapan tabis uskup. Baik kalau dia tabis uskup, tabis uskup na gua kosong so bisa jadi paus kan. Dia bilang saya angkat diri sendiri jadi paus. Nah. Akhirnya jadi paus kan sekarang. Calvin juga bilang kalau Luther bisa kenapa saya so bisa. Calvin jadi paus sampai sekarang masih disembah-sembah oleh Calvinisme. Ya. Paus Katolik mati diganti. Paus Calvin mati tidak pernah diganti meskipun sudah jadi bangkai. Ironi kan? Menarik ironi kalau kita bongkar sedikit-sedikit. Jadi ada obat bagi relativisme, saudara-saudara. Relativisme itu bukan hasil pemikiran rasional, melainkan rasionalisasi. Dia menurunkan akal ke bawah nafsu. Lalu apa obatnya? Filsafat saja tidak cukup. Ya. Peter Kreeft menutup dengan 3 kata sederhana tapi keras.
obat bagi relativisme adalah bertobat, berpuasa, dan berdoa. Bertobat, berpuasa, dan berdoa. Apologetik boleh mengasah akal, tetapi hanya kekudusan yang bisa menyelamatkan peradaban. Relativisme hanya bisa dilawan oleh orang-orang yang hidup benar, yang menjadi saksi bahwa kebenaran bukan sekedar teori macam di Protestan itu, melainkan jalan menuju kebahagiaan sejati. Dan itu hanya ada di dalam gereja Katolik, karena tersedia sakramen. Di luar omong-omong doang, bahkan sampai hari Minggu juga kamu masih bahas Alkitab itu. Mau buat apa dengan Alkitab? Jadi ulasan singkat, sangat singkat ini bermaksud untuk menegaskan bahwa tanpa kebenaran moral yang objektif, iman Kristen kehilangan makna dan peradaban kehilangan dasar. Relativisme adalah kabut, iman adalah cahaya. Pilihlah cahaya atau kita akan binasa dalam gelap. Jadi kembali ke dalam tubuh Kristus, bukan ke dalam corpus Christi, bukan corpus fragmentatum. Okay, follow for more into the jungle of Protestantism.